Hai learners! Setelah mempelajari mengenai metode pembelajaran Jigsaw, Anda akan diarahkan untuk dapat menciptakan pembelajaran secara flipped classroom dengan metode Jigsaw. Yuk, simak videonya! Di dalam flipped classroom, dikatakan pembelajaran konvensional akan dapat bertukar dengan tugas pekerjaan rumah yang biasanya diberikan guru, dalam artian, ketika siswa diberikan tugas pekerjaan rumah, siswa diharapkan untuk dapat memahami terlebih dahulu materi yang telah disiapkan dan dibagikan oleh guru secara mandiri. Lalu, ketika berada dalam kegiatan belajar di kelas, siswa diharuskan untuk dapat terlibat aktif dengan metode pembelajaran Jigsaw, yang dimana bukan lagi guru yang menjelaskan di depan kelas, namun siswa yang akan mencari tahu secara kolaboratif dengan berdiskusi bersama kelompok ahli yang sudah ditentukan. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Yuk kita simak! Pertama, aktivitas prakelas. Setiap siswa menjadi ahli dalam satu potongan Jigsaw. Sebagai guru, Anda sudah dapat melakukan pembagian kelompok dengan jumlah anggota kelompok 4 sampai dengan 6 yang berisikan siswa-siswa dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Lalu, Anda dapat memberikan materi kepada tiap kelompok asal, di mana setiap anggota kelompok asal akan diberikan materi yang berbeda. Contohnya, kalau ada 4 submateri dalam materi yang ingin dipelajari, maka keempat kelompok asal harus menjadi ahli di masing-masing submateri. Setelah sudah dibagi materi, siswa dapat mencari tahu secara mandiri melalui website maupun artikel mengenai materinya dan dapat mempersiapkan hasil belajar yang sudah siswa dapatkan untuk dapat dibagikan kepada kelompoknya ketika di kelas. Kedua, aktivitas kelas untuk menyatukan potongan-potongan puzzle. Bagikan kelas menjadi ruang-ruang kecil atau breakout room, bersihkan siswa yang sudah menjadi ahli di setiap materinya yang sudah dibagikan secara merata. Contoh, di dalam ruangan terdapat 4 siswa yang dimana setiap siswanya memegang satu sub materi yang berbeda. Lalu di dalam ruangan kelompok, masing-masing siswa dapat berbagi dengan siswa lain mengenai keahlian atau hasil belajar yang sudah didapatkan dari kegiatan prakelas. Setelah mempelajari secara seksama dengan kelompok asal, siswa dipecah ke kelompok ahli untuk dapat mempelajari dengan kelompok lainnya dengan tujuan mendapat pengetahuan baru dari kelompok lainnya. Tahap selanjutnya, siswa diarahkan untuk kembali ke kelompok asal untuk menjelaskan atas pendalaman wawasan yang sudah didapat dengan kajian bersama kelompok inti. Guru memastikan kegiatan diskusi menyatukan potongan-potongan puzzle ini dapat berjalan secara aktif dan kolaboratif. Setelah memantau, guru dapat memberikan kesimpulan untuk dapat memperbaiki kesalahpahaman selama dalam kegiatan diskusi di ruang kelompok dan dapat memberikan umpan balik yang positif kepada para siswa. Dan ketiga, aktivitas setelah kelas. Kegiatan ini menekankan kepada guru agar dapat memastikan pemahaman baru siswa yang baru didapatkan dapat diimplementasikan dalam aktivitas belajar maupun kegiatan sehari-harinya sebagai bentuk dari tercapainya tujuan belajar. Lalu, apakah efektif mengkombinasikan flipped classroom dengan Jigsaw? Dikatakan bahwa kombinasi dari flipped classroom dengan Jigsaw akan menghasilkan sebuah ide yang relatif baru dan segar, karena dalam prosesnya dilakukan dengan diskusi dari berbagai pemikiran dalam suatu kelompok. Terjawab ya learners, bahwa penerapan flipped classroom pada metode Jigsaw sangat efektif, karena dapat menjadikan suatu metode baru dari kesenjangan belajar yang dimana metode ini menekankan pada keaktifan siswanya, dan yang terpenting, siswa juga dapat pengetahuan dan pemahaman baru yang dilakukan secara kolaboratif. Sampai jumpa di video selanjutnya ya learners!